telah diberi peringatan khusus oleh Allah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, selama-lamanya kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan tinggal diam. Sehingga engkau Muhammad dan umatmu mengikuti millah mereka. Ya, sedangkan arti millah adalah adat istiadat, perilaku, cara berpikir, keyakinan dan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ashabiku semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Busiri dalam qasidah burdahnya itu mengatakan, wa kulluhum min rasulillah multasimun gharfan minal bahri aw rashfan min diyami. Semuanya mencuplik dari kehidupan pribadi Rasulullah SAW. Ibarat menimba segantang air dari luasnya lautan, atau sepercik air dari derasnya hujan akhlak dan kebaikan kepribadian Rasulullah SAW. Kira-kira, ashabiku semua, apa korelasi bait syair ini dengan thumbnail yang kami cantumkan? Nah, konon ada seorang yang tua renta, namanya Pak Polan. Di masa produktif, Pak Polan adalah seorang guru idola. Beliau mempunyai 4 orang murid yang telah berhasil dengan nilai yang sangat memuaskan. Murid pertama adalah menjadi profesor ahli dalam bidang kedokteran. Bahkan, dia menjadi dokter favorit di daerah tempat prakteknya. Beberapa rumah sakit besar seringkali memanfaatkan keahlian sang dokter. Masih banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh sang dokter yang membuat kagum bagi orang yang mengenalnya. Anehnya, setiap ditanya tentang riwayat keberhasilannya, maka sang dokter selalu menjawab, dulu aku tidak tahu apa-apa. Tapi berkat banyaknya pelajaran yang aku terima dari Pak Polan, maka aku dapat menjadi dokter seperti sekarang ini. Murid kedua adalah seorang profesor di bidang pertanian. Telah banyak kalangan masyarakat maupun pihak pemerintah yang memanfaatkan keahlian tenaga sang profesor sesuai bidang disiplin ilmunya. Berkat tangan terampil sang profesor, maka panen raya di wilayahnya selalu melampaui batas target. Anehnya, setiap kali ditanya, sang profesor selalu mengatakan, semua ini adalah berkat Pak Polan. Karena dulu saya adalah orang desa, lantas dididik oleh Pak Polan. Setiap hari saya diajari ilmu pertanian, hingga saya pun menjadi seperti sekarang ini. Murid ketiga adalah ahli tata negara dan menjadi birokrat paling handal di ibu kota. Dia adalah politikus ulung yang sulit dicari tandingannya. Banyak sudah karya tulis yang berkaitan dengan undang-undang negara yang diadopsi oleh pihak pemerintah. Ashabiku semua, tak kalah ditanya tentang faktor keberhasilannya, ternyata jawabannya hampir sama dengan 2 orang temannya. Semua ini berkat bimbingan langsung dari Pak Polan. Ya, ashabiku semua, tidak jauh berbeda. Murid keempat juga menjadi saudagar kaya raya dan dermawan yang sangat menguasai ilmu perekonomian nasional. Bahkan dia menjadi rujukan semua orang saat terjadi krisis global. Lagi-lagi, tak kalah ditanya tentang sebab keberhasilannya, dia mengatakan, kalau bukan karena Pak Polan, tidak mungkin saya menjadi ahli perekonomian seperti sekarang ini. Ya, sahabiku semua dirahmati Allah. Maka, tanpa banyak bertanya tentang bagaimana pribadi Pak Polan, pasti semua mata akan tertuju kepadanya. Karena faktor Pak Polan lah yang dinilai telah berhasil mendidik 4 orang muridnya, sehingga menjadi orang-orang yang berhasil dengan memuaskan. Tentunya dalam bidangnya masing-masing. Ya. Betapa komplitnya kemampuan yang ada pada diri Pak Polan. Ya. Demikianlah kira-kira yang terpikirkan dalam benak setiap orang yang mengenal kehidupan mereka. Ashabiku semua, ilustrasi ini adalah sebagai gambaran mudah bagi umat Islam untuk mengenal pribadi Nabi Muhammad SAW. Lihatlah sekelumit tentang biografi Khalifah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
Beliau adalah sosok figur yang bijaksana, penyabar, setia, dan ikhlas tanpa pamrih. Beliau mendermakan seluruh hidupnya untuk mengabdikan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Saat belum terdengar masyarakat Quraisy yang menyatakan diri masuk Islam, maka Sayyidina Abu Bakarlah orang yang pertama kali menyatakan keislamannya. Ketika Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah dan diingkari oleh kaum kafir Quraisy, yang mana mereka mengatakan, "Hai Abu Bakar, percayakah engkau dengan cerita bohong temanmu Muhammad? Katanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis dan terus naik ke langit dalam waktu tidak lebih dari semalam." Maka Sayyidina Abu Bakar menjawab, andai kata beliau SAW mengatakan yang lebih fantastis dari itu, maka aku katakan amantu bi Rasulillah. Aku beriman percaya dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tak kala Nabi hijrah ke kota Madinah, maka Sayyidina Abu Bakarlah yang diminta mendampinginya. Pertama kali yang dijuluki oleh Al-Quran sebagai sahabat bagi Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar. Idh yaquli sahibihi la tahzan. Tak kala beliau SAW mengatakan kepada sahabatnya, janganlah engkau khawatir. Bahkan ketegaran Sayyidina Abu Bakar sangat tampak pada saat terjadi peristiwa besar yang sangat mengguncangkan dunia, bahkan arasy-Nya Allah pun bergetar, yaitu di saat hari kemangkatan Nabi Muhammad SAW. Semua orang tidak ada yang percaya. Sebagian mereka menangis histeris. Sebagian lagi tidak dapat menerima berita itu. Bahkan ada pula yang tidak bisa menahan amarah hingga mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW telah wafat, maka akan menghadapi pedangku ini. Memang, saat mangkatnya Nabi Muhammad SAW, terasa seakan-akan benda langit berjatuhan ke muka bumi. Bahkan kiamat terasa sudah tiba. Namun, di dalam kepanikan penduduk bumi yang sangat, yang luar biasa, lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar tampil dengan penuh wibawa dan elegan. Beliau mendatangi kerumunan massa seraya mengatakan dengan penuh kesejukan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sungguh Allah adalah zat yang hidup dan tidak akan mati selamanya. Berkat seruan Sayyidina Abu Bakar inilah, maka kaum muslimin saat itu menjadi tenang kembali dan dapat menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya sahabatku semua dimuliakan Allah. Kesejukan sosok Sayyidina Abu Bakar inilah yang mengantarkan kesepakatan umat Islam untuk mengangkat beliau secara aklamasi menjabat sebagai khalifah Rasulullah SAW yang pertama kali di dalam Islam. Namun, di saat Sayyidina Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, beliau pun tidak segan-segan mengangkat senjata, memimpin pasukan dalam memerangi nabi-nabi palsu yang bermunculan. Akhlak Sayyidina Abu Bakar yang sedemikian mulia ini tiada lain berkat bimbingan dan meniru akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian terdapat qudwah hasanah, contoh yang baik pada pribadi Rasulullah SAW. Nah, itu sahabat semua. Perlu juga mengintip sekilas figur seorang yang sangat ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Bahkan setan pun enggan untuk bertemu dengannya. Beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, "Ma salaka Umar fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar." Tidaklah Umar melewati suatu jalan kecuali setan akan lewat jalan yang lain. Ya. Sayyidina Umar adalah figur yang keras dan tegas, khususnya dalam menyikapi kemungkaran yang ada di sekeliling beliau. Sayyidina Umar adalah figur manusia pemberani dan tidak takut oleh makhluk apapun yang berseberangan dengan ajaran agama Islam. Ya sahabatku semua, lihatlah. Tak kala umat Islam diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah, maka mereka pun berangkat berhijrah secara sembunyi-sembunyi.
karena khawatir diintimidasi oleh kaum kafir Quraisy. Namun, sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ya. Beliau sebelum berangkat justru datang ke tengah keramaian di sekitar Ka'bah. Ya. Seraya berteriak lantang, barang siapa yang ingin istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, maka kejarlah Umar. Karena hari ini Umar akan berangkat hijrah ke Madinah. Ya, sampai semua demikianlah keberanian dan ketegasan beliau, sehingga tidak ada satupun tokoh kafir Quraisy yang berani mengintimidasi, apalagi mengejar Sayyidina Umar. Ya, sahabiku semua, sejarah panjang telah menceritakan keberanian, kekokohan, ketokohan, ketegaran, dan segala macam kehebatan Sayyidina Umar. Bahkan telah dituliskan oleh para ulama tentang muwafaqat Umar. Ya, kesepakatan Umar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya dalam banyak hal Sayyidina Umar mengusulkan suatu kemaslahatan bagi umat Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, namun sebelum Nabi Muhammad SAW menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menurunkan ayat Al-Qur'an guna menyepakati usulan Sayyidina Umar. Ya, saat beliau menjabat sebagai khalifah kedua, maka banyak lawan bergetar hatinya jika berhadapan dengan Sayyidina Umar. Bahkan banyak pula yang masuk Islam karena melihat kesederhanaan gaya hidup beliau. Ya. Padahal nama dan sistem kepemimpinan beliau, serta keberanian yang tak kenal takut, dan ketegarannya saat memberantas kemungkaran, ya, telah menjadi pembicaraan harum seantero dunia. Ya, ya sahabiku semua, jika ditilik dengan seksama, kira-kira dari mana beliau mendapatkan segala predikat kebaikan yang sedemikian hebat ini? Ternyata jawabannya adalah dari hasil pendidikan dan bimbingan secara langsung dari Nabi Muhammad SAW. Ya, ya sahabiku semua, ada lagi yang perlu diperhatikan guna menambah kecermatan, yaitu sekelumit biografi Sayyidina Utsman bin Affan, seorang figur khalifah ketiga yang berhati lembut, namun penuh wibawa dan sangat dermawan. Tutur kata dan perangainya halus, sehingga Nabi pun ya pernah dibuatnya merasa segan kepada Sayyidina Utsman. Ya, sebagaimana diriwayatkan, ya, suatu saat Nabi SAW duduk santai di beranda rumah dengan keadaan sarung beliau SAW yang sedikit tersingkap di bagian betis. Ya. Saat itu datanglah seorang yang mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi SAW seraya bertanya, siapa yang datang? Saya Abu Bakar. Jawab sang tamu, ayo masuk. Timpal Nabi SAW tanpa bergerak dari tempat duduknya. Tak selang beberapa lama datang lagi tamu lain dan mengucapkan salam. Maka Nabi bertanya, siapa yang datang? Dijawab, saya Umar. Ayo masuk. Seru Nabi SAW. Juga tanpa bergerak dari tempat duduknya. Tak lama lagi datang tamu yang ketiga mengucapkan salam. Dan ditanya oleh Nabi SAW, siapa yang datang? Dijawab, saya Utsman. Tiba-tiba Nabi SAW berdiri dan membenahi sarungnya yang semula tersingkap. Lantas dijulurkannya sehingga menutupi betis beliau SAW. Ya. Melihat kejadian ini, maka Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya, mengapa beliau menjulurkan sarungnya hanya untuk Utsman tak kalah masuk? Nabi SAW menjawab, bagaimana aku tidak malu atau sungkan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat saja malu sungkan kepadanya. Luar biasa, luar biasa. Sebuah kepribadian yang Allah dan malaikat serta Nabi SAW sendiri menjadi malu atau sungkan kepadanya. Ya, sekalipun banyak yang perlu dikutip dari perjalanan hidup Sayyidina Utsman, namun riwayat tersebut, ya, riwayat ini sudah cukup untuk dijadikan tolak ukur bagaimana kualitas akhlak Sayyidina Utsman, yang mana beliau telah banyak menimba ilmu secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW tentang tata cara beribadah maupun aturan hidup bermasyarakat. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, sahabiku semua, Sayyidina Utsman adalah figur murid tauladan dari sekian banyak murid-murid Nabi Muhammad SAW. Demikianlah cerminan hidup seseorang yang sangat getol
menjadikan pribadi Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah dalam menjalani kehidupannya. Ya. Azabiku semua, tak kalah pentingnya ya, menengok biografi Khalifah keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, suami dari putri tercinta Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah figur manusia yang fenomenal. Kecerdasan beliau tidak perlu diragukan. Cukup sebagai bukti kematangan ilmunya. Ya, adalah pengakuan Nabi Muhammad SAW, "Ana madinatul ilmi wa Ali babuha." Ibarat aku, Nabi, ya, ini kotanya ilmu, maka Ali adalah pintu utamanya. Artinya tidak akan sempurna seseorang yang mencari tambahan kefahaman di kota ilmu jika tidak melewati pintunya. Alias jika ingin tahu siapa jati diri Nabi Muhammad SAW, maka jangan tinggalkan menengok sejarah hidup dan keilmuan Sayyidina Ali terlebih dahulu. Betapa tingginya keilmuan beliau jika demikian. Ya. Belum lagi keberanian yang dimiliki Sayyidina Ali, sangatlah fenomenal. Ya. Suatu saat beliau diajak bergabung dengan pasukan perang oleh Nabi Muhammad SAW. Sesampai di medan perang, dan kedua pasukan sudah saling berhadapan, ternyata pada barisan musuh terdapat raksasa perang bernama Amir bin Wud. Ya, yang mana pada kebiasaannya jika Amir bin Wud ini mengajak mubarazah, perang tanding, maka dia tidak akan mudah dikalahkan sekalipun oleh 100 penantangnya. Tiba-tiba Amir berteriak lantang kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, ayo engkau kirim perwakilan dari pasukanmu untuk perang tanding melawan aku. Tidakkah engkau yang mengatakan jika umatmu terbunuh, maka surga ada di depan matanya?" Asabiku semua, sebelum ada salah satu dari para sahabatnya menjawab, maka Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk maju melawan Amir bin Wud." Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ijlis anta ya Ali, innahu Amir." Ya, duduklah engkau hai Ali, sesungguhnya dia adalah Amir. Ya, demikianlah teriakan tantangan itu berulang hingga 3 kali. Dan Sayyidina Ali terus minta izin untuk menghadapinya sampai 3 kali juga. Setelah kali yang ketiga itulah Nabi Muhammad SAW memberi izin. Dan seketika itu Sayyidina Ali mengumandangkan takbir sambil meloncat bersama kuda perangnya. Maka berkecamuklah perang tanding antara Sayyidina Ali melawan Amir bin Wud. Di barisan umat Islam terus terdengar pasukan Islam mengumandangkan teriakan takbir untuk menyemangati Sayyidina Ali. Karena dalam hati mereka tetap mengkhawatirkan keselamatan Sayyidina Ali. Bagaimana tidak? Mereka menyaksikan perang tanding yang secara kasat mata tidak seimbang itu. Sayyidina Ali saat itu adalah seorang pemuda yang masih belum banyak pengalaman dalam dunia mubarazah, ya, perang tanding. Sedangkan sosok Amr bin Wud, hampir semua orang telah mengenalnya, bahwa Amr adalah master dalam perang tanding. Ya. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Ya. Pertolongan dari Allah dan kemenangan pasti datang. Ya, barangkali inilah harapan satu-satunya bagi pasukan Islam, khususnya bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ya, subhanallah. Apa yang diharapkan oleh pasukan Nabi SAW ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan langkah kelelahan sekalipun, semangat tetap tinggi. Maka Sayyidina Ali pun keluar dari tempat pergumulan yang dihiasi debu tebal berterbangan. Beliau justru meninggalkan medan pertempuran untuk bergabung kembali dengan pasukan Islam. Ya. Sedangkan Amir bin Wud mati, ya, tergeletak di tengah-tengah lapang. Peristiwa ini menjadikan ciutnya nyali orang-orang kafir. Ya, dampaknya pada akhir peperangan, kaum muslimin lah yang memenangkan peperangan tersebut. Ya, sahabatku semua, sekilas pandang dari peristiwa tersebut. Betapa hebatnya ya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasanya ya habislah sudah kata pujian, bahkan tidak ada kata-kata lagi yang dapat diucapkan oleh pengagum dan pengidola berat bagi Sayyidina Ali. Selain puluhan kali terucap dari lisan, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sahabatku semua. Nah, dari mana Sayyidina Ali mendapatkan tekad keberanian dan jiwa kepahlawanan seperti itu? Jawabannya hanya satu.
Beliau adalah sepupu Nabi, anak angkat Nabi, menantu Nabi, yang sejak kecil selalu mendampingi kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ya, maka satu-satunya idola dalam hidup Sayyidina Ali adalah berqudwah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka lengkap sudah menengok cuplikan kesempurnaan biografi dari 4 figur murid-murid Nabi Muhammad SAW yang paling berpengaruh di jagat raya ini. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kehebatan keempat manusia super. Ya, dan sifat-sifat kepribadian yang mereka miliki inilah yang layak dikatakan wa kulluhum min rasulillahi multasimun. Ya, gharfan minal bahri aw rasfan minad diyami. Ya, figur keempat orang ini semuanya adalah mencuplik, mempelajari dan meniru dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Namun kesempurnaan kepribadian keempat khulafar rasyidin ini adalah hanyalah ibarat menimba dengan segantang air dari lautan atau sepercik air dari derasnya hujan kepribadian dan ketauladanan Nabi Muhammad SAW. Manusia yang sangat sempurna, ya, khalqan wa khulqan, baik dalam penciptaan jasad maupun akhlak beliau SAW. Ya sahabatku semua, jadi dengan mencermati semua apa yang telah kami sampaikan tersebut, umat Islam dapat menilai dengan mudah. Kira-kira figur Nabi Muhammad SAW itu keras apa lembut, tegas atau lunak? Ya. Jawabannya setelah membaca segudang sejarah Nabi SAW yang telah ditulis oleh para ulama, serta membaca biografi para sahabat. Ya, bahkan dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW terkadang bersifat lemah lembut terhadap kawan maupun lawan. Ya, tapi di lain saat beliau SAW sangat keras tanpa kompromi jika menghadapi kemungkaran atau pelecehan agama yang dilakukan oleh siapapun. Ya, sahabatku semua, Nabi SAW pernah bersikap lembut terhadap seorang pemuda Yahudi yang menjadi tetangganya. Ya, ringkas cerita, setiap Nabi Muhammad SAW bertemu pemuda Yahudi itu selalu saling menyapa. Pada suatu saat si pemuda Yahudi sakit keras, lantas Nabi SAW mendatangi rumahnya dan dibisikkan, "Wahai pemuda, saksikanlah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Ya, maka setelah mendapat izin dari sang ayah, pemuda Yahudi itu pun bersyahadat sesuai ajakan Nabi Muhammad SAW. Ya, sahabatku semua, di lain waktu Nabi SAW sangat keras dalam menghadapi kaum Yahudi atas pengkhianatan kaum Yahudi Bani Qainuqa terhadap piagam Madinah. Maka Nabi Muhammad SAW tidak segan-segan pula mengusir mereka dari kota Madinah. Ya, jadi dalam menghadapi kaum Yahudi, Nabi Muhammad SAW menyesuaikan keadaan. Jika perlu dihadapi dengan lemah lembut, ya, beliau pun akan melakukannya demi melaksanakan dakwah amar ma'ruf. Ya. Namun, jika harus menghadapi dengan kekerasan, bahkan pengusiran, maka Nabi Muhammad SAW juga melakukannya demi dakwah nahi mungkar. Ya, sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Namun selembut apapun sikap Nabi terhadap kaum Yahudi, tetap saja beliau melarang umat Islam mengikuti dan menyamai adat istiadat kaum Yahudi. Suatu contoh yang paling konkret, Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan puasa sunnah hari Asyura, ya, tanggal 10 Muharram, yang dulunya juga dilakukan oleh kaum Yahudi demi memperingati hari diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Namun Nabi SAW bersabda, "Sumu yauma Asyura, wa khaliful Yahuda, sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu." Puasalah kalian pada hari Asyura, tetapi berbedalah kalian dengan tata cara kaum Yahudi. Puasa pulalah kalian sebelumnya satu hari, ya, tanggal 9 dan 10 Muharram, atau sesudahnya satu hari, ya, tanggal 10 atau 11 Muharram. Ya. Nabi SAW di samping rajin berdiskusi dengan para sahabat demi kemaslahatan bersama, ya, namun beliau SAW dengan doktrin kenabian juga memimpin masyarakat Muslim dan seluruh penghuni Madinah saat itu, ya, untuk menghancurkan bejana-bejana, cawan-cawan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan miras arak. Ya. Tak kala turun ayat pengharaman terhadap miras arak, ya, secara mutlak dan permanen.
Bahkan suasana saat itu tampaklah pemandangan ibarat kota Madinah banjir basah miras arak. Karena setiap warga yang menyimpan miras arak di rumahnya, ya, akan melemparkannya ke jalan-jalan raya sesuai perintah Nabi SAW. Ya. Jadi dakwah dengan penghancuran fisik sarana kemaksiatan juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Dalam dunia dakwah nahi mungkar ini, Nabi tidak pernah mendapat julukan pelaku anarkisme, ya, kecuali dari pihak musuh-musuh Islam. Ya. Ashabiku semua, di samping Nabi SAW sering menerima delegasi dari kaum kafir dengan lemah lembut penuh wibawa untuk menampakkan bahwa beliau sebagai pimpinan tertinggi umat Islam, ya, dapat diajak kompromi politik dalam kaitannya dengan urusan kenegaraan jika dinilai memberi kemaslahatan bagi umat Islam. Namun, beliau SAW juga memimpin dan mengirim pasukan perang demi menghadapi orang-orang kafir. Ya. Musuh-musuh Islam yang selama ini terus-menerus mengintimidasi umat Islam. Ya. Nabi SAW tidak pernah mundur sejengkal pun dalam memberangus keberadaan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh umat Islam. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah, karena Nabi kita Muhammad SAW telah diberi peringatan khusus oleh Allah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, selama-lamanya kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan tinggal diam, sehingga engkau Muhammad dan umatmu mengikuti millah mereka. Ya, sedangkan arti millah adalah adat istiadat, perilaku, cara berpikir, keyakinan dan agama. Ya, sahabatku semua yang dirahmati Allah. Demikianlah sekelumit sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang utusan yang disebut oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Tidaklah kami Allah mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Namun kerahmatan Nabi Muhammad SAW yang demikian luas dan hebat itu pun dibatasi oleh Allah dalam menghadapi akidah kekafiran. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya. Setiap umat Islam dapat mencontoh dan mengambil pelajaran dari pribadi dan metode pengajaran Nabi Muhammad SAW tersebut. Ya, dari bagian yang mana saja, sesuai dengan batas-batas yang telah digariskan oleh syariat Islam. Ya, tanpa harus menyalahkan pihak yang menerapkan satu metode. Ya, namun berbeda dengan metode yang dia pilih. Selagi masih sama-sama mengikuti tuntunan metode Nabi Muhammad SAW yang ternyata sangat bervariatif. Ya. Wa kulluhum min rasulillahi multasimun gharfan minal bahri aw rasfan min diyami. Ya. Semua yang bermuara dan bersumber pada pendidikan dan pelajaran dari kepribadian Nabi Muhammad SAW. Ya. Ada kalanya cara pengambilannya hanya ibarat segantang air dari luasnya lautan akhlak pribadi Nabi Muhammad SAW, atau sepercik air dari derasnya hujan, metode pendidikan yang telah diajarkan oleh beliau SAW, dan yang telah diserap pula oleh para sahabat selain keempat khalifah tersebut. Ashabiku semua rahmati Allah, berharap agar setiap dari para ulama dan para da'i untuk dapat memberikan info yang lengkap kepada umat Islam tentang sifat dan sikap Nabi SAW secara mendetail, ya, berimbang dan proporsional, sehingga umat Islam ini tidak salah dalam menilai apakah Nabi SAW selalu bersikap lemah dan lembut atau keras dan tegas. Ya, ringkasan jawaban, ya, tergantung situasi dan kondisi. Ya, dengan prinsip utama demi kemaslahatan Islam dan umat Islam, serta tidak keluar dari syariat yang beliau ajarkan. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan. Ya, sekiranya videonya bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.